Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pondok kita, sahabat pondok kita yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan kembali mengaji kitab Uqudul Jannah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nafsu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya'id tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa, khususan Sultanil Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi wa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan hadrati Syekh Maimun Zubair Syekh Junaidi Anas Al-Haj Abdul Rahim Ahmad Al-Haj Faqih Imam Al-Habib Huddin Muhammad bin Umar bin Yahya usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni sami'tu. Wa inni lan setuhuna isun iku sami'tu krungu sapa isun. Jadi ini perkataan dari batu gilingan. Batu gilingan yang menggiling gandumnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat itu sedikit review bahwa Nabi Muhammad menemui Sayyidah Fatimah putrinya dalam keadaan menangis dan kemudian meminta ayahanda beliau yakni baginda Rasulullah untuk meminta kepada suaminya Sayyidina Ali agar membelikan pembantu. Tapi kata Rasulullah, ya Rasulullah justru menampakkan mukjizatnya. Beliau Rasulullah lalu menyuruh batu gilingan itu untuk bisa menggiling sendiri gandum yang digiling oleh Sayyidah Fatimah. Akhirnya dengan mukjizatnya Rasulullah, dengan Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, batu gilingan yang saat itu harusnya diolah ataupun digunakan oleh seseorang, di batu gilingan itu bisa menggiling sendiri. Lalu kemudian berhentinya juga sama dengan perintah Rasulullah, batu tersebut kemudian berhenti menggiling sendiri. Lalu si batu tadi kemudian bisa berbicara dengan izinnya Allah, bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih sambil ngomong, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasulan law amartani an aqtuna sya'iral masyriq wal maghrib la tahantuhu kullahu. Kata batu itu dengan bahasa Arab yang fasih mengatakan bahwa ya Rasulullah, duhai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak menjadi Rasul dan Nabi, andaikan engkau menyuruh aku untuk menggiling semua biji gandum mulai dari arah timur sampai arah barat, maka sungguh akan aku lakukan perintahmu. Wa inni sami'tu. Wa inni, kata batu ini melanjutkan, wa inni lan setuhune isun iku sami'tu krungu sapa isun. Fi kitabillahi ta'ala, ing dalam kitab Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh. Amanu kang pada iman sapa alladzina. Wahai orang-orang yang beriman, ku jaga sapa sira kabeh, ngraksa sapa sira kabeh anfusakum ing awak dewek sira kabeh. Ku jaga sapa sira kabeh anfusakum ing awak dewek sira kabeh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum lan keluarga sira kabeh, dijagah naron ing api neraka. Wa quduhan nasu, wa quduha kang utawi bara apinya, wa quduha kang utawi bara apinya ataupun apa namanya, bukan bara api, wa quduha kang utawi bara bahan baku ya, bahan bakunya neraka, bahan bakunya api neraka. Wa quduha kang utawi bahan baku neraka, bahan baku untuk menyalakan apinya neraka itu iku annasu, iku manungsa. Oleh karena bahan baku yang dibuat untuk menyalanya api neraka itu adalah para manusia. Wal hijaratu lan batu, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum. Alaiha iku tetap ingatase neraka, alaiha iku tetap ingatase neraka malaikatun utai para malaikat, ghiladun kang kasar-kasar, shidadun kang keras-keras. La ya'suna Allah, la ya'suna, ora pernah bermaksiat, ora pernah durhaka. La ya'suna, ora pada durhaka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah, tidak pernah berdurhakai ma ing perkara amaro kang perintah sapa Allah, ma ing perkara amaro kang perintah sapa Allah hum ing para malaikat. Wa yaf'aluna lan pada nglakoni sapa malaikat, wa yaf'aluna lan pada nglakoni sapa para malaikat, pada melakukan ma ing perkara yukmaruna kang diperintah sapa para malaikat, yukmaruna kang diperintah sapa para malaikat. Kata batu itu, oleh karena aku pernah mendengar di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari kobaran api neraka, dari siksa api neraka. Oleh karena bahan baku untuk menyalanya api neraka itu adalah manusia dan batu, di mana di dalam neraka itu terdapat para malaikat yang keras-keras, yang kasar-kasar, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang tidak pernah mendurhakai atas apa yang diperintah oleh Allah, dan senantiasa pada melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Fakhiftu, kata batu ini, fakhiftu, oleh karena bahan baku untuk bara apinya neraka itu adalah manusia dan batu. Fakhiftu, kata batu tadi, batu gilingan tadi,
Fakhiftu mangka khawatir sapa isun ya Rasulullah. Duh Rasulullah, wahai Rasulullah, saya khawatir an akuna ing yenta ana sapa isun. An akuna ing yenta ana sapa isun minal hijarati termasuk saking batu. Minal hijarati termasuk saking batu. Allati yadkhulna ya kang pada masuk opo batu, masuk annaro atau yudkhalna allati yudkhalna kang dianjingaken opo batu annaro ing neraka. Oleh karena aku pernah mendengar dari Al-Qur'an bahwa bara apinya itu terbuat dari manusia dan batu. Maka saya khawatir ya Rasul bahwa aku itu termasuk batu yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Batu itu termasuk aku, saya khawatir. Maka aku ingin diselamatkan dan bukan termasuk batu yang menjadi bara api neraka. Apa kata Rasulullah? Faqala mangka ngendikalah maring batu gilingan. Faqala mangka ngendikalah maring ar-roha. Ar-roha itu batu gilingan tadi. Sopaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sopaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Rasulullah kemudian mengatakan kepada batu gilingan tadi, Abshiri fa innaki min hijarati qasri Fatimah az-Zahra fil jannah. Abshiri, bergembiralah wahai batu gilingan. Abshiri, bunga hasirah. Bergembiralah engkau wahai batu gilingan. Oleh karena engkau bukan termasuk batu yang nanti kelak akan menjadi bara api dan neraka, bukan. Fa innaki karena setuhune sira. Fa innaki karena setuhune sira iku min hijarati qasri Fatimah az-Zahra. Iku setengah saking batu rumah gedonge Sayyidah Fatimah az-Zahra. Bergembiralah wahai batu gilingan karena engkau nanti di akhirat termasuk batu rumah gedungnya Sayyidah Fatimah Zahra bil jannati ing dalam surga. Mendapatkan kabar gembira seperti itu si batu tadi, fa inda zalika mangka ing dalam nalikane absyiri fa innaki min hijarati qasri Fatimah az-Zahra fil jannah. Mendengar perkataan Rasulullah agar si batu tadi merasa gembira, farohat bergembira opo batu, farohat maka bergembira opo arroha, farohat maka bergembira opo arroha batu gilingan tadi, wastabsyarat lan amrih bunga dan merasa berbahagia, wasakanat lan anteng opo batu gilingan tadi. Wasakanat lan anteng mandek ya, maksudnya berhenti dari menggiling batu. Setelah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bahwa batu gilingan tadi akan menjadi batu yang menjadi batu rumah gedungnya Sayyidah Fatimah nanti di surga nanti. Mendapatkan kabar itu, batu tadi bergembira luar biasa, berbahagia luar biasa, dan kemudian berhenti dari menggiling gandumnya Sayyidah Fatimah. Ini cerita mu'jizatnya Rasulullah dapat berbicara dengan benda mati. Dalam hal ini adalah batu-batuan. Ya, batu itu bisa berbicara dengan izinnya Allah. Kalau Rasulullah menghendaki, Allah menghendaki, mukjizatnya dengan Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, si batu tadi menurut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ngajak ngomong, batu tadi bisa menjawab, bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi termasuk salah satu mukjizatnya bagi Rasulullah, bisa berbicara dengan batu. Di riwayat yang lain bahkan ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan itu kalau Rasulullah lewat itu pada mengucapkan salam. Binatang
Rasulullah bisa berbicara. Rasulullah pun bisa berbicara kepada binatang, kepada hewan. Bahkan terhadap binatang atau hewan yang sudah menjadi daging yang dicincang, sudah dimasak, itu bisa berbicara kepada Rasulullah. Ini, jadi kalau sementara ini kita tahunya Nabi yang punya mukjizat bisa berbicara dengan hewan-hewan, itu hanya Nabi Musa. Ternyata Rasulullah lebih dari itu. Hewan sudah dimasak, sudah jadi daging, sudah tinggal dimakan. Itu bisa bicara sama Rasulullah. Dalam cerita tentang Dob. Gitu ya. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah. Batu bisa bicara sama Rasulullah. Faqala, lanjutkan. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libnatihi maring putrinya Kanjeng Nabi yakni Fatimah Sayyidah Fatimah. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan menasehati putrinya Sayyidah Fatimah. Lau sya'allahu ya Fatimah. Lau sya'a lamun ngersaaken sapa Allahu Gusti Allah. Ya Fatimah tu wahai Fatimah. Fatimah, andaikan Allah menghendaki latohanat mangka yaktine nggiling opo batu gilingan laki karena sira. Latohanat mangka yaktine nggiling laki karena sira opo arroha batu gilingan wahdaha hale suwijine wa. Duhai Fatimah putriku, andai Allah menghendaki bisa saja batu gilingan ini setiap hari, setiap saat membantumu menggiling gandummu tanpa harus aku yang mengatakan. Allah menghendaki batu ini langsung akan berkhidmah membantu engkau menggiling biji-biji gandummu. Tetapi walakin aradallahu ta'ala tetapi ini ngendika ngersaaken sapa Allah Ta'ala, tetapi Allah lebih menghendaki ayyaktuba ingin tanyatet sapa Allah laki krana sira al hasanati ing piro-piro kebaikan kebaikan. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu ya Fatimah. Allah menginginkan engkau dengan kelelahan yang kau peroleh, rasa capek, rasa lelah menggiling gandum. Tuh bahasa sekarang mungkin orang-orang zaman sekarang ayak tuba ingin tanya sapa Allah laki karena sira al hasanati ing piro-piro kebagusan. Zaman sekarang misalkan zaman dahulu belum ada teknologi mesin cuci, ya. Belum ada teknologi mesin cuci. Orang nyuci itu pakai gilingan, ya, nyuci sendiri, ya, pakai gilingan. Ya, dengan lelahnya seorang wanita, seorang ibu rumah tangga mencuci baju suaminya, mencuci baju anaknya, mencuci seluruh keperluan rumah tangganya dicuci dengan manual tangan sendiri. Itu menjadi catatan amal kebaikan di mata Allah. Maka ketika itu sudah tergantikan oleh mesin cuci, ya, sudah tergantikan oleh apa? Mesin cuci, maka berkurang pahalanya. Yang dapat pahala mesin cuci. Yang dapat pahala mesin cuci. Ini sama kasusnya. Jadi orang zaman dahulu kalau mau makan itu kan ngedadak ditumbuk, gitu ya, berasnya ditumbuk, padinya dia ditumbuk jadi beras. Lalu lelahnya seorang wanita yang menumbuk padi menjadi beras itu menjadi amal kebaikan di mata Allah. Tetapi ketika sudah tergantikan oleh mesin gilingan yang sudah bisa berjalan sendiri, ini mesin gilingan yang maka sudah berkurang kebaikan. Ini terjadi pada Sayyidah Fatimah Zahra, di mana saat itu Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah itu
menangis, ya lagi nangis. Rasulullah datang mendapati Sayyidah Fatimah lagi nangis, lagi giling, lagi numbuk batu dengan tangannya sendiri, dengan batu gilingan dengan tangannya Sayyidah Fatimah. Lalu kampangannya mengadu pada Rasulullah. Rasulullah langsung nyuruh batu itu suruh giling sendiri. Tapi kata Rasulullah, Fatimah, andaikan Allah menginginkan, ya batu ini bisa giling. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Ketika engkau menumbuk padi, menggiling gandum dengan tanganmu, Allah mencatat hal itu semua sebagai amal kebaikan. Ini untuk kaum istri ya, kaum istri ini ya, supaya bisa memahami, supaya bisa memaklumi dan juga menjadi apa namanya, menjadi masukan ya, bahwa lelah yang dirasakan, lelah letih yang dirasakan akibat mengurus rumah tangga itu semuanya adalah amal kebaikan semua. Tidak hanya amal kebaikan, wa yukaffiru lan nglebur sapa Allah, wa yukaffiru lan nglebur sapa Allah laki krana sira Fatimah as-sayyiati ing pira-pira keburukan. Jadi lelahnya menyuci baju, lelahnya nyetrika baju, wa yarfa'alam, kalau semua urusan rumah tangga itu sudah digantikan oleh mesin, ya, oleh teknologi, maka berkurang pula fadilah-fadilah tadi. Utamaan mendapatkan kebaikan, pelebur dosa, meninggikan derajat, itu hilang. Ya Fatimah, he Fatimah, ayyuma mra'atin. Rasulullah ini lanjut. Ya Fatimah, he Fatimah, ayyuma mra'atin utawi endine wong wadon. Ayyuma mra'atin utawi endine wong wadon iku hatat lamun giling sapa wong wadon. Li zaujiha krana suami wong wadon. Wa auladiha lan anak-anake wong wadon. Ayyuma mra'atin utawi endine wong wadon iku hanat lamun giling sapa wong wadon li zaujiha krana suami wong wadon. Wa auladiha lan anak-anake wong wadon. Illa kataba. Rasulullah, ya Fatimah, wahai Fatimah, di mana ada seorang wanita, di mana ada seorang ibu rumah tangga menggiling makanan pokok untuk suaminya, untuk anak-anaknya, illa kataba mang angin nyatet sapa Allahu Gusti Allah laha maring imro'ah bikulli habbatin kelawan saben-saben biji, kulli habbatin kelawan saben-saben biji, minal qumhi saking gandum, dicatat hasanatan ing siji kebagusan. Wa mahalan lebur sapa Allah, anha saking imro'ah. Wa mahalan lebur sapa Allah anha saking imro'ah, lebur sayyi'atan ing keburukan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah, laha kana imro'ah darajatan ing derajat, ing siji derajat. Di mana ada seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga menggiling gandum, atau ke zaman sekarang menggiling biji padi, ya, menggiling padi demi untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, maka Allah catat setiap satu biji padi, zaman sekarang ya, setiap satu biji padi yang digiling itu sebagai kebaikan. Allah lebur dosanya satu, Allah angkat derajatnya. Bayangkan, kalau satu biji padi, kalau misalkan 1 kilo kan berapa ribu itu, berapa ribu biji padi, berapa ribu biji gandum.
Ternyata luar biasa. Pahala semua perempuan itu, ibu rumah tangga. Pahala semua. Ya Fatimah tuhe Fatimah wahai Fatimah. Ya Fatimah tuhe Fatimah ayyuma muratin utawin dine wong wadon. Iku araqat lamun keringetan, mengeluarkan keringat bercucuran. Inda tohiniha ing dalam nalikaning giling habbah. Inda tohiniha ing dalam nalikaning giling biji gandum tadi. Li zaujiha karena suaminya imro'ah. Li zaujiha karena suami imro'ah. Fatimah, di mana ada seorang perempuan ketika ia menggiling, ketika ia menumbuk padi, lalu mengeluarkan keringat yang bercucuran,